Selanjutnya adalah eh, saya lupa record tadi sebentar saya record ini ya. Selanjutnya adalah kompetensi absolut. Tadi relatif relatif berkaitan dengan tempat eh, wilayah mana dia kita mesti mengajukan permohonan atau mengajukan gugatan. Kalau absolut adalah kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilannya. Yang tadi saya bilang, ini benar nggak di pengadilan agama? Jangan-jangan di pengadilan negeri lagi. Misalnya perkawinan, izin beristri lebih dari satu, izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang masih di bawah umur, dan lain sebagainya itu ada di pengadilan agama dengan catatan mereka beragama Islam semua. Ya, putusan sah atau tidaknya seorang anak, pencabutan kekuasaan atau perwalian, dan lain sebagainya. Kalau warisan, penentuan siapa yang menjadi ahli waris, mengenai harta peninggalan, tentuan bagian masing-masing ahli waris, ini semua di pengadilan agama. Dengan catatan, semuanya beragama Islam. Ini wasiat, hibah, dan wakaf sama ya. Kalau wasiat, perbuatan seseorang memberikan sesuatu benda memanfaat kepada orang lain atau lembaga atau badan hukum yang berlaku setelah yang memberi meninggal dunia. Jadi diperiksa dulu nih kalau ada orang keluarganya yang merasa bahwa wasiatnya itu kayaknya salah, ada yang edit, ada yang buat-buat, ya dicek dulu. Ya, cara ngeceknya kalau berkonflik ya di pengadilan, biar pengadilan memeriksa perkara tersebut, memeriksa wasiatnya, kebenarannya. Hibah juga di sana, pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki. Nah, biasanya gini, ada yang menarik di hibah ya, sekarang kalau ada orang tua punya kekayaan melimpah, kemudian ingin kalau di hukum waris Islam itu kan cowok lebih besar porsinya, dia mau ngasih lebih kepada cewek, nah si ceweknya dikasih rumah lah. Dan underlyingnya pemberian rumah besar untuk cewek itu dihibahkan. Jadi hibah tulisannya di akta itu hibah kepada si cewek. Nah kalau orang tuanya meninggal, kemudian berkonflik lah si anak cowok dengan anak cewek ini, anak cowok gugat bahwa rumah itu adalah objek waris, bukan kepemilikan si cewek. Nah, pengadilan bisa saja memenangkan si cowok. Kenapa? Karena konsep hibah ini uh, biasanya dilihat lagi. Ada yang namanya legitimo forte. Legitimo forte itu adalah beberapa hak yang harus menjadi ahli waris, tetapi dialihkan kepada pihak lain, meskipun secara sah, tapi pengadilan bisa cek lagi. Ini hibahnya sudah sah, tapi secara hukum harusnya itu legitimo forte, hak daripada ahli waris yang sah. Maka pengadilan itu bisa memutuskan dan membatalkan hibah itu. Sama ya, saudara-saudara nanti bisa dicek lagi. Kewenangan absolut bidang ekonomi syariah juga ini saya sering juga menangani ya berkaitan dengan bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah gitu ya. Biasanya ada syariah-syariahnya itu biasanya bisa diselesaikan perkaranya di pengadilan agama. Ini pihak-pihak yang berperkara, setiap orang atau badan hukum yang mempunyai kepentingan dapat menjadi pihak dalam berperkara di pengadilan agama. Ini juga ya, kalau pihak-pihak itu menentukan siapa yang menjadi penggugat, tergugat, dan lain sebagainya, itu sudah ada diatur.
Ada pihak yang secara langsung mempunyai kepentingan terhadap perkara, ada yang terkait. Misalnya kalau kita gugat terkait dengan sengketa waris, kemudian kita bisa gugat juga misalnya eh, pemberi apa pemegang wasiat atau pengacara daripada yang meninggalkan waris apabila ada itu bisa kita ikutkan supaya dia memberikan kesaksian. Pertama adalah pihak yang secara langsung mempunyai kepentingan terhadap perkara yang diajukan. Contoh kalau perceraian, yang punya kepentingan yaitu suami dan istri. Selain itu tidak dapat pengajukan. Nah, biasanya kalau teman-teman lihat ada artis, kemudian dia perkara perceraian, lalu kemudian mereka nggak datang, eh, itu biasanya diupayakan untuk harus hadir. Kalau bicara keperdataan, apalagi perkawinan ya. Tetapi itu hanya di momen-momen tertentu, misalnya pada saat mediasi. Jadi pada saat gugatan waris masuk, kemudian hakim memanggil kedua belah pihak untuk membacakan gugatan perceraian, permohonan cerai, gugatan perceraian, lalu kemudian di pertemuan selanjutnya hakim manggil semuanya untuk mediasi supaya mereka pasangan suami istri itu bisa ngobrol, barangkali bisa damai sehingga tetap menjadi suami istri. Nah, eh, itu wajib datang, para pihak wajib datang. Nah, setelah mediasi gagal, baru masuk ke tahap selanjutnya, yaitu jawab inawab, bukti-bukti, alasan-alasan kenapa bercerai, dan lain sebagainya. Itu biasanya bisa diwakili oleh pengacaranya atau pihak yang mendapatkan surat kuasa untuk mewakili secara sah suami dan atau istri. Jadi meskipun dia tidak datang, tapi dia tetap memberikan surat kuasa pada pengacaranya. Gugatan perceraian diajukan meskipun suami dan istri tidak datang, tetapi dia pasti bertanda tangan di sana. Kalau orang lain itu nggak boleh. Utang piutang, kontestasi juga yang kepentingannya debitur dan kreditur. Siapa yang berhutang bisa gugat, memberikan hutang bisa gugat, bukan pihak lain. Kalau mereka tidak datang secara langsung, biasanya mereka memberikan hak kuasa kepada pengacara. Ya, uh, saya kita break dulu ya, sudah setengah jam, break kurang lebih 5 sampai 10 menit. Bagi yang di waktu Wita atau WIB bisa sholat dulu. Nanti kita lanjutkan di sesi 2 hanya sekitar 20 menitan saja ya, rekan-rekan sekalian untuk menyelesaikan materi ini. Jadi break dulu kurang lebih 5 menit ya. 10 menit lah, 18.40 kita lanjut lagi. Uh, bisa sholat, bisa santai dulu, agar kemudian kita bisa selesaikan pertemuan sehingga tidak penuh lagi ada web selanjutnya. Mudah-mudahan bisa selesai semuanya. Oke, kita break sebentar ya, rekan-rekan sekalian ya.
Oke, rekan sekalian, ya kita mulai lagi ya, rekan-rekan sekalian. Saya minta waktunya kurang lebih 20 menit untuk menjelaskan berkaitan dengan eh, gugatan dan beberapa hal lain yang esensial pada hukum acara peradilan agama. Tadi kita sudah belajar para pihak. Untuk detailnya, teman-teman bisa screenshot atau nanti tunggu materi yang akan saya upload. Nah, jadi ada isi gugatan. Jadi kalau kita mau menggugat di peradilan agama, hampir sama seperti apa yang kita lakukan di peradilan agama. Gugatannya isinya apa aja, atau permohonannya isinya apa saja. Ini identitas pihak. Nama siapa, bin atau binti siapa. Kalau di peradilan umum itu tidak perlu bin atau binti. Tetapi kalau di peradilan agama itu diatur nama, bin siapa, tempat tanggal lahir, garing umur berapa, agamanya, kewarganegaraan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Alamat juga harus lengkap supaya bisa memudahkan pada saat proses pemanggilan, pada saat persidangan, tahapan-tahapan persidangan. Kemudian setelah identitas, ada namanya posita atau fundamentum petendi. Ini adalah uraian, kejadian atau fakta yang menjadi dasar sengketa atau permohonan dan hubungan hukum. Misalnya ada eh, perceraian. Nah, di sini diatur. Makanya kalau ada, ya biasanya perceraian artis sih yang ke-spill ya, isi daripada gugatan. Biasanya dijelasin itu bahwa kedua belah pihak sudah tidak eh, satu rumah lebih dari 6 bulan. Kemudian awal mula pertengkaran kenapa, cekcok kenapa, sehingga alasan-alasan tersebut cukup kuat untuk dikabulkan ceraian itu. Nah, itu harus kuat, memenuhi berbagai syarat. Di situ harus dijelaskan di posita, bagian dari ada gugatan. Diuraikan dengan jelas kejadiannya seperti apa yang membuat dia ingin bercerai dan lain sebagainya. Dan ini penting, sebab kekuatan daripada posita, uraian, itu bisa menentukan putusan seperti apa. Apalagi sengketa waris misalnya, atau wan prestasi dari hutang piutang. Hutang piutang itu jelas, hutangnya kapan, janji untuk membayarnya kapan, uh, underlying atau dasar jaminan apa, itu harus dijelaskan secara detail. Setelah itu ada petitum, jadi cuma 3 hal ini aja. Petitum adalah tuntutan atas dasar uraian kejadian, atas dasar fakta-fakta yang dijelaskan, maka dibuatlah petitum. Tuntutannya apa? Kita tuh mau gugat, itu mau diputuskan seperti apa? Jadi harus dijelasin juga bahwa kita minta apa, eksekusi jaminan, kita minta dikabulkan permohonan cerai, kita minta warisan dibagi sesuai dengan fakta dan lain sebagainya. Posita harus diikuti dengan tuntutan jika tidak ada asas ultra petita. Jadi positanya itu, cerita-ceritanya itu harus selaras dengan petitum atau tuntutan. Nah, kalau tidak ada asas ultra petita, yaitu hakim itu bisa saja memutuskan di luar daripada tuntutan itu sendiri. Kemudian ada petitum, ada tuntutan primer, ada tuntutan subsidiar. Tuntutan primer itu adalah yang utama.
atas gugatan pokoknya maka apa? Subsidiar itu alternatif atau pengganti. Mohon kalau misalnya sudah disampaikan nanti biasanya dibawa mau apabila hakim merasa bahwa eh, ada putusan atau tuntutan lain yang lebih bijak, maka mohon putusan yang seadil-adilnya. Ditulis seperti itu. Nah, gugatan ini sistematikanya nama kota di mana gugatan itu dibuat, tanggalnya berapa, alamat pengadilannya, identitas para pihak. Ini typo ya saya, para pihak itu harusnya posita, petitum, tanda tangan penggugat atau kuasanya. Ada istilah gugatan provisional, itu diajukan oleh pihak yang berkepentingan supaya dilakukan tindakan pendahuluan. Gugatan ini diperiksa dan diputus terlebih dahulu sebelum masuk ke pokok perkara. Atau yang dikenal di dalam peradilan umum itu putusan sela. Putusan sela itu gini, misalnya eh, proses beracara ya, gugatan udah masuk, kemudian yang gugat minta tolong dong diputus sementara dulu supaya saya bisa memanfaatkan lahannya. Kalau kalau sengketa lahan, sengketa sengketa waris, nah hakim diminta tolong itu bisa. Tolong dong putusan awal dulu, nggak apa-apa deh ini berproses, yang penting diputus dulu. Awalnya gimana, hakim mempunyai keyakinan seperti apa, itu bisa. Ini contoh pada perkara gugat cerai, istri meminta izin untuk tinggal tidak satu rumah. Misalnya, biar istri tidak disalahkan, kan lagi proses gugat cerai. Nanti kalau istri pergi, gitu aja, nah, si suami bisa bilang bahwa istri pergi dari rumah. Kalau istrinya yang salah, maka bisa aja permohonan, misalnya nafkah, kemudian hak anak itu bisa aja gugur. Istri nggak dapat kenapa? Karena istri yang salah. Istri yang pergi-pergian, tidak izin suami dan sebagainya. Maka pada proses gugatan bisa istri bilang, mohon diputuskan di profesional gugatan putusan sela ini, izinkanlah istri meninggalkan suami dan tidak satu rumah. Nah, kalau nggak ada putusan sela, dia kan bisa di sana terus. Atau kalau nggak ada putusan sela, si istri pergi gitu aja, nanti istri yang disalahkan. Ada gugatan kumulasi atau kumulasi gugatan. Gugatan yang pihaknya lebih dari satu, misalnya ya penggugat ada tiga, mereka bersama-sama untuk membuat satu gugatan. Bareng-bareng itu bisa lebih efektif. Biasanya pengadilan tuh suka nih, nggak satu-satu. Ya udahlah bareng aja nih satu gugatan gitu. Saya pernah gitu, pihak ketiga gugat, kami juga gugat, hakimnya pusing. Jam 5 jam jam 3 sore misalnya gugatan yang A, jam 4 sore gugatan yang B gitu. Itu dia punya ide kenapa nggak digabungkan saja. Ada kumulasi kumulasi objektif juga bahwa objek gugatannya lebih dari satu. Ada sita jaminan. Agar terdapat jaminan kelak apabila gugatan yang diajukan telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat dilaksanakan eksekusi, maka penggugat perlu mengajukan permohonan sita jaminan. Misalnya ada pihak bank syariah menggugat si ada orang yang nggak mau bayar utangnya, tapi dia masih menguasai jaminannya. Nah daripada capek-capek ya berantem-berantem bentrokan antar preman, maka si eh, bank syariah itu berhak menggugat dan bilang bahwa tolong diputuskan juga bahwa jaminan itu mohon disita supaya apa? Supaya tidak disalahgunakan. Ini macam-macam sita jaminan. Saya singkat saja ya. Intinya ada sita terhadap benda bergerak, sita terhadap uh, benda yang dikuasai oleh tergugat. Ada sita marital juga benda, harta benda yang didapat pada hasil perkawinan. Ini tahapannya. Pendataan perkara offline, sekarang juga ada mekanisme online. Terus nanti sudah diregister pendaftaran beserta gugatan atau permohonan. Nanti
hakimnya ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri, ketua pengadilan agama, siapa yang uh, yang ditunjuk menangani perkara ini, baru diputuskan hari sidang. Nanti biasanya kita diberikan um, undangan persidangan untuk dipanggil para pihak. Nah, mau gugatan apapun, bukan hanya cerai saja ya, tetapi juga hutang piutang, perjanjian kredit, syariah dan sebagainya itu biasanya dipanggil dulu, kemudian diagendakan untuk mediasi. Jadi pengadilan ini baik ya mengarahkan pada upaya mediasi atau damai. Uh, tetapi pada praktiknya itu jarang ya, kecil sedikit lah yang pada saat mediasi itu berhasil. Biasanya dia tidak berhasil ya. Ini yang mungkin terjadi saat sidang ya, penggugat bisa saja tidak hadir. Kalau penggugatnya nggak hadir, itu PR ya, karena dia yang gugat, masa dia nggak hadir, biasanya gugur, cepet gitu. Tapi kalau tergugat ya nggak hadir, dipanggil terus. Minggu ini dipanggil, nggak hadir. 2 minggu lagi dipanggil, nggak hadir. 2 minggu lagi dipanggil. Kalau nggak hadir-hadir ya putusan, persek atau putusan tanpa adanya kelengkapan para pihak. Kalau penggugat dan tergugat hadir atau kuasanya, dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu mediasi. Nih, pembacaan permohonan. Kalau di permohonan gini ya, dibacakan permohonan, terus dilihat buktinya, ada saksi apa enggak, kesimpulan baru tetapkan. Nah, kalau itu kan nggak ribet ya kalau permohonan. Kalau penetapan itu yang agak ribet ya. Jadi proses pemeriksaan perkara gugatan itu ya mediasi, mediasi dulu seperti apa yang saya bilang ya. Baru gugatan, jawab, jawabannya itu dibalas, namanya replik. Repliknya itu jawaban dari jawaban ya. Misalnya di penggugat, menggugat, kemudian dia dijawab, nah, jawaban dari tergugat itu dijawab lagi oleh penggugat di replik, dijawab lagi oleh duplik, baru pemeriksaan dan sebagainya. Itu panjang. Nah ini yang biasanya terkendala ya, menghabiskan waktu cukup banyak. Ini penetapan nih, putusan selah tadi sudah saya sampaikan eh, di tengah-tengah tadi ya. Nah ini jenis ini amat putusan. Jadi putusan hakim tuh apa aja sih? Ada gugatan tidak dapat diterima NO. Ini biasanya yang tadi kumulasi relatif, absolut dan relatif tadi ya, kompetensi absolut dan relatif. Ternyata dia salah mengajukan eh, gugatannya ke pengadilan yang salah atau ke eh, tipe pengadilan yang salah, ke lokasi pengadilan yang salah itu biasanya NO. Ya udah nggak bisa diterima dong gitu. Orang pengadilannya salah gitu. Atau bisa dikabulkan atau ditolak karena tidak kuat, bisa digugurkan karena sudah clear sebenarnya atau bisa dibatalkan. Ini ya gugatan kabur, tidak jelas, tidak berdasar hukum, prematur, lampau waktu dan lain sebagainya. Biasanya nggak bisa diterima. Kalau dikabulkan ya bisa membuktikan ya si penggugat. Kalau ditolak ini nggak bisa dibuktikan, dibatalkan. Nah ini kan ada duit sebenarnya rekan-rekan sekalian. Ada uang yang disampaikan ke pengadilan di awal. Jadi penggugat itu sambil dia panjang. Misalnya 1,5 juta atau 2 juta. Untuk apa? Untuk administrasi pemanggilan para pihak. Mesti biaya. Ini yang repot. Dia harus ada biaya. Dari upaya hukum saya juga sudah sampaikan ya. Ada banding, ada kasasi, ada PK, dan lain sebagainya. Sama.
Ada Verzet juga. Kalau putusan Versek misalnya tergugatnya nggak hadir-hadir 3 kali, ya udah diputus. Nah, biasanya kalau putusan apa tergugat itu nggak hadir 3 kali, biasanya putusannya menguntungkan penggugat. Nah, baru eh, Versek itu si tergugat nggak terima ya, bisa mengajukan upaya hukum Verzet. Nggak terima terhadap putusan Versek karena dia kan nggak pernah datang. Perlawanan pihak ketiga juga ini saya pernah ya melakukan ini, di mana kita sebagai tergugat berapa gitu ya, turut tergugat namanya, itu saya pihak ketiga gitu ya, tetapi dibawa-bawa dan merasa dirugikan kalau putusannya uh, dimenangkan. Jadi saya bisa gugat gitu. Pihak ketiga kita mengajukan perlawanan dan lain sebagainya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini rekan-rekan sekalian? Ya, demikian ya kelas kita. Sekali lagi mohon maaf karena saya baru bisa bertemu rekan-rekan sekalian. Karena saya tutor pengganti, di akhir-akhir saya baru ditunjuk. Saya berusaha semaksimal mungkin untuk memeriksa tugas. Kalau ada yang mendapat nilai yang kurang optimal, teman-teman nggak usah pikir panjang. Nanti saya juga akan berupaya untuk memberikan nilai yang optimal juga. Kemudian terkait dengan tugas 5 dan tugas 7 ya kalau ada, nanti saya periksa, mudah-mudahan bisa cepat ya. Uh, Insya Allah nilai teman-teman aman semuanya, sepanjang teman-teman bisa mengerjakan tugas dan komen di diskusi dengan optimal. Sekian ya, sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Saya tidak tahu, nanti saya koordinasi dulu karena saya tutor pengganti, jadi saya harus tanya dulu apakah mesti ada pertemuan lain atau tidak. Kalau ada pun seperti ini ya, saya tidak akan lama mengambil waktunya teman-teman. Yang penting saya akan memberikan materi kepada teman-teman. Sekian ya, sesuai janji saya tidak lebih dari 1 jam. Sekarang sudah jam 18 WIB. Terima kasih banyak karena sudah mendengarkan saya dan terima kasih sudah gabung. Bagi yang bisa on cam, mohon bantuannya untuk on cam supaya saya bisa dokumentasi sebentar. Caranya ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ya. Rekan-rekan sekalian boleh ditanyakan apapun. Eh, Mudah-mudahan membantu. Saya akan kirim materinya secepatnya untuk saya upload di sesi 6 atau sesi 7. Terima kasih banyak ya rekan-rekan sekalian ya. Semoga sukses semuanya, eh, lancar semuanya kuliahnya hingga akhir, jadi sarjana hukum yang baik. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Terima kasih ya rekan-rekan sekalian. Sama-sama, Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak, terima kasih. Terima kasih, Pak.